Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada program pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, materi pembelajaran kali ini adalah materi agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan pegawai negeri sipil secara profesional sebagai pelayan masyarakat meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasionalisme, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan tugas jabatannya, dan tidak korupsi serta mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjabarkan nilai-nilai dasar PNS tersebut berdasarkan urutan akronim ANEKA. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan pegawai negeri sipil secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengarkan kata akuntabilitas, dan kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau sebuah tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua pengertian tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan yang harus dicapai. Akuntabilitas ini konsistensi antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan adalah sama, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini telah berulang kali dikatakan oleh pemantri kami, yaitu tulis apa yang akan dikerjakan, kerjakan yang telah ditulis. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban sebuah individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta menunjuk sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Sebagai contoh, penerapan akuntabilitas adalah dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau dapat disingkat PDPB yang dilaksanakan oleh KPU sebagai wujud kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh PNS di lingkungan kerja. Maka tahap rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan, kami melakukan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder terkait tanggapan stakeholder yang memberikan informasi atau masukan mengenai DPB guna penyempurnaan daftar pemilih berkelanjutan yang nantinya akan menjadi daftar pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Hasil dari tanggapan tersebut, baik berupa laporan elektronik ataupun laporan langsung, yaitu stakeholder datang langsung ke posko pengaduan PDPB KPU. Tanggapan tersebut ditindaklanjuti dan hasilnya diumumkan secara berkala, seperti melalui media sosial sebagai salah satu bentuk transparansi atas data yang telah diinput dengan memperhatikan SOP yang berlaku. Yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme sendiri adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip yaitu 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan, 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan, 3. Hasrat untuk mencapai keaslian, yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Rasa nasionalisme haruslah selalu kita tanamkan dalam diri dan selalu dipegang teguh demi tercapainya warga negara yang sadar akan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Bentuk tindakan yang mencerminkan nilai nasionalisme adalah mendengarkan lagu Indonesia dalam posisi siap yang dilakukan dengan penghayatan,
sebagai bentuk pengamalan Pancasila dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk nilai dasar PNS yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah dari perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Tanpa adanya kompetensi etika publik, seorang cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Contoh penerapan nilai dasar etika publik adalah dalam lingkungan kerja, kita harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara sesama pegawai dan juga agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyelesaian kegiatan. Sementara untuk inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi kepada mutu. Sebagai contohnya, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran vaksin COVID-19 secara online, agar masyarakat tidak perlu berkerumun untuk mendaftar secara langsung di lokasi vaksinasi, sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19. Yang kelima, yaitu nilai dasar anti-PNS anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang atau kelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagai salah satu bentuk penerapan nilai anti korupsi, yaitu adalah dengan menolak dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Untuk menjadi PNS yang profesional, hendaknya kita memiliki karakter aneka. Marilah kita implementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian podcast dari kelompok kami yang bertemakan nilai-nilai dasar ASN Aneka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.